Selamat siang, perkenalkan nama saya Faustina Koronkanovit Borusinurat, NIM 2306019 dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Soal pertama itu, sebutkan 6 hal yang dipelajari dalam biokimia dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, struktur molekul dan bentuk 3 dimensi molekul biologi. Yang kedua, interaksi antar biomolekul. Yang ketiga, sintesis dan degradasi biomolekul dalam sel. Yang keempat, perolehan dan pemanfaatan energi oleh sel. Yang kelima, mekanisme pengorganisasian biomolekul dan pengkoordinasian aktivitas. Dan yang terakhir, penyimpanan, pemindahan, dan ekspresi informasi genetika. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan katabolisme, anabolisme? Jelaskan dan berikan contoh dalam proses metabolisme. Katabolisme itu adalah proses perombakan senyawa dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Contohnya itu reaksi anaerob dan reaksi aerob. Yang kedua itu anabolisme. Anabolisme itu adalah kebalikan dari katabolisme, yaitu proses penyusunan senyawa dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Contohnya itu fotosintesis, kemosintesis, dan sintesis protein. Dan soal ketiga, jelaskan lintasan utama dalam karbohidrat dengan menggunakan skema. Di sini saya menggunakan HPS yang kosong. Metabolisme karbohidrat itu melalui 2 proses. Langsung dipakai atau disimpan terlebih dahulu. Yang disimpan itu diberi nama glikogen. Glikogen akan diproses melalui proses glikogenesis. Proses glikogenesis atau pembentukan glikogen. Dan disimpan dalam otot atau hati. Dan glikogen simpanan tadi akan dipecah melalui proses glikogenolysis, yaitu proses pemecahan dari bentuk glikogen menjadi glukosa. Glikogen untuk glukosa. Glukosa tersebut akan diubah ke dalam bentuk asam pirufat. Bentuk asam pirufat. Dan asam pirufat akan diproses lagi menjadi bentuk glikolisis. Bentuk glikolisis. Dan asam pirufat ini akan dibentuk ke asetil koenzim A melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Soal selanjutnya itu, jelaskan 6 reaksi metabolisme yang terjadi ketika glukosa darah meningkat. Reaksi itu yang terjadi itu glikolisis, glikogenesis, HMP-san, siklus asam sitrat, oksidasi pirufat, dan yang terakhir itu sisanya itu akan ditimbun menjadi lemak. Yang bisa saya jelaskan itu HMP-nya itu heksosa monofosfat. Heksosa monofosfat itu adalah yang tidak bertujuan untuk menghasilkan ATP. Dan soal selanjutnya, jelaskan 4 proses utama yang terjadi saat beta oksidasi. 4 proses yang terjadi pada beta oksidasi yaitu dehidrasi,
Yang pertama dehidrasi, yang kedua hidrasi, yang ketiga oksidasi, dan yang keempat itu tiolisis. Dan dehidrasi. Dehidrasi itu dehidrasi awal. Asetil koenzim A mengalami dehidrogenasi oleh FAD dependent flavoenzim. Dan yang kedua itu hidrasi. Enoyl koenzim A menghidrasi ikatan double membentuk beta hidroksiasil koenzim A. Dan yang ketiga itu oksidasi. Dalam tahap ini dihasilkan beta ketoasil koenzim A. Dan yang terakhir itu tiolisis, itu adalah proses terakhir. Di situ akan melepas dua karbon asetil koenzim A. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore.